Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan waktu yang luang sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu untuk kemudian menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kita juga bisa menambah ilmu agama yang akan kita bahas untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini biidznillah taala kita akan membahas suatu tema yang sangat penting bagi kita, terutama kaum muslimat, yaitu istri sholihah idaman suami. Ya. Apakah yang hadir di sini para istri? Ataukah ada yang belum nikah? Ada. Ataukah ada bapak-bapak? Oh ada. Ya. Tapi insya Allah kebanyakan di sini para istri. Jadi temanya insya Allah tidak salah. Ya, tidak salah sasaran gitu ya. Ataupun kalaupun yang belum nikah ini menjadi bekal untuk bisa menjadi istri sholihah. Ada beberapa kriteria yang ditulis di buku-buku para ulama, bagaimana sih agar kita menjadi istri yang sholihah, yang mana memang itulah yang diidam-idamkan oleh lelaki. Tentunya lelaki yang dimaksud adalah lelaki yang sholihah. Oh, kok lelaki yang salihah? Lelaki yang saleh. Ya, karena pasangan salihah ya salih. Ya, pasangan salih ya salihah. Ya. Percuma kalau kita misalnya menjadi salihah, suami kita ndak salih. Ya, sebaik apapun kita, mereka tidak akan memandang kita sebagai wanita yang salihah. Akan memandang remeh, akan memandang bahwasanya kita penuh dengan kekurangan dan lain sebagainya. Di antara kriteria yang pertama, bagaimana sifat ya istri salihah yang diidam-idamkan oleh suami saleh adalah mereka memiliki agama yang bagus. Ya, oleh karenanya ketika kita memilih pasangan, itu kan yang paling diutamakan adalah agama. Ya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Ya. Pilihlah yang paling baik agamanya, niscaya engkau akan bisa ya untuk ya hidup bersamanya. Bisa hidup bahagia. Bisa kemudian kokoh di dalam rumah tangga. Adapun ketika kita milih cantik atau ganteng, itu ketika usia kita sudah bertambah, apalagi sudah punya anak banyak, itu apakah wajah kita itu tetap begitu? Ya, apakah berubah? Berubah. Walaupun ibu-ibu pakai kosmetik yang paling mahal, itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Ya. Kulit mulai keriput, ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kemudian yang paling tidak bisa dibohongi adalah fisik kita semakin lemah. Ya, fisik kita semakin lemah, semakin kita sepuh, semakin fisik itu lemah. Dan itulah yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum, bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, yaitu ketika masa-masa kita bayi. Ada enggak bayi ya dia kuat gitu ya, yaitu bayi ajaib, tapi tidak ada ya. Kemudian tahapan yang kedua, masa-masa muda, yaitu masa yang kuat.
Ya, lemah, muda. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu masa lemah disertai uban. Disertai apa? Uban, yaitu masa-masa tua. Oleh karena kenapa di dalam Islam dilarang untuk kita menyemir rambut kita dengan warna hitam? Apa alasannya? Karena takut kita lupa kalau kita ini sudah tua. Ya. Karena banyak orang yang tidak mau tua, pengennya muda terus. Padahal secara usia sudah tua. Menunjukkan kematian itu semakin dekat. Ya, menunjukkan kematian itu semakin dekat. Boleh kemudian kita merasa bahwasanya kita jiwa muda, tapi kan umur tidak bisa dibohongi. Ya. Kemudian kekuatan-kekuatan fisik itu yang paling tidak bisa dibohongi. Ya. Oleh karenanya kalau kita memilih kecantikan, kegantengan, itu akan sirna. Ya, itu akan kemudian berlalu. Apakah kemudian ketika istri kita atau suami kita jelek, lalu kemudian langsung kita minta cerai? Ya. Tentunya tidak. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita memilih keturunan, nasab dia. Ya. Padahal memang jika istri kita atau suami kita memiliki nasab yang bagus dari keturunan orang-orang yang saleh, itu bagus. Ya, tapi ketika ini menjadi patokan utama, ya keturunan bangsawan, kalau tidak keturunan ini tidak mau nikah. Ya, dan ini terjadi di negeri-negeri Arab. Ya, dan ini dibawa sampai ke Indonesia, walaupun ya itu sah-sah saja, mempertahankan keturunan sah-sah saja, tidak ada yang melarang demikian. Sekufu. Akan tapi kemudian sampai ya ada yang sampai bahkan mengharamkan, saya tidak mau nikah, haram bagi saya nikah kecuali sama keturunan ini, gitu. Mendewakan keturunan. Ya. Padahal jika agamanya bagus, dari keturunan mana saja, ya, dari suku mana saja, selama agamanya yang dilihat, ya sudah bismillah. Nikah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun jika ada yang satu keturunan, satu sekufu ya, ataupun dengan nasab yang baik tapi agamanya juga baik, ya itu alhamdulillah plus. Ya. Kemudian yang ketiga, harta. Apakah kita akan selamanya punya harta terus? Ya. Ataukah ada naik turunnya? Ibu-ibu? Ada naik turunnya atau terus kita punya duit terus? Ada naik turunnya. Allah sendiri yang mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu berputar, roda-roda itu berputar. Kadang kita punya duit, kadang tidak punya duit. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Itu kita rasakan. Oleh karenanya apa yang kemudian kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak punya apa-apa. Ya. Oleh karena tiga itu tidak ya menjadi pilihan utama. Ya, tidak menjadi pilihan utama. Yang menjadi pilihan utama adalah pilihan agamanya. Bagaimana orang itu solihkah, solihahkah? Nah, setelah itu barulah ya kita memilih dari yang tiga itu. Ya, cantik wajar, laki-laki milih wanita yang cantik. Begitu juga dengan wanita milih lelaki yang ganteng. Wajar itu. Manusiawi. Ya. Kemudian ketika wanita memilih lelaki yang mapan, lelaki yang memiliki harta, wajar, tidak masalah. Ya. Yang menjadi masalah itu kemudian dijadikan nomor satu pilihan utama. Baik itu agama jelek, baik dia tidak sholat, ya itu dipilih karena memang dia mengejar hartanya. Nah, itu yang salah. Tapi ketika agamanya baik, kemudian Allah berikan rezeki, dia mapan, dia ganteng, dari keturunan ningrat lagi, masya Allah. Ini sudah kenikmatan dunia. Karena puncak dari kenikmatan dunia, ya dikatakan oleh para ulama adalah ketika kita sudah menikah. Itu puncak kenikmatan di dunia. Ya, ada dua puncak kenikmatan di dunia dikatakan oleh para ulama. Yang pertama kenikmatan secara fisik. Ya, kenikmatan secara fisik yaitu ketika kita sudah menikah, kita akan mendapatkan kenikmatan di situ.
Kemudian yang kedua adalah kenikmatan ketika kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan batin, kenikmatan jiwa. Kalau ada dua orang yang menggabungkan ini, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang besar. Ya, dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia juga telah menikah. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu kriteria yang pertama. Jadi istri yang memiliki agama yang bagus, ya. Terutama dalam masalah akidah. Ya, terutama dalam masalah apa? Akidah. Karena ukuran patokan solihah, ya, patokan seseorang agama yang baik itu dilihat dari masalah akidah, bukan sekedar penampilan. Penampilan nanti nomor sekian. Ya, penampilan juga iya, tapi nomor sekian. Yang paling utama adalah akidah. Karena ada orang yang penampilannya mungkin juga berhijab, bercadar, tapi akidahnya Syiah. Ya, membolehkan nikah kontrak. Ya. Jadi ketika dia nikah kontrak dizinai, ya. Kalau istilah kita itu berzina. Ya, dizinai oleh berbagai macam laki-laki, itu kata mereka memiliki pahala yang sangat besar. Bayangkan itu. Itu berangkat dari akidah yang rusak. Apa gunanya? Kalau dia menutup aurat misalnya, ya, sadar berhijab dan lain sebagainya, tapi memiliki akidah yang rusak, memahami agama ini dengan akidah yang rusak. Ya, apalagi sampai kemudian mencela sahabat Nabi Muhammad SAW, mencela ibunda kita Ummul Mukminin, tidak ada gunanya. Ya, lalu kemudian akidahnya sesat dari kalangan wanita-wanita musyrikah. Ya, suka datang ke dukun, dikit-dikit apa? Datang ke dukun. Ya, itu bukan wanita yang salihah. Karena akidahnya rusak. Ya, akidahnya rusak. Ukuran wanita yang saleh yang paling utama adalah dia akidahnya lurus, mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Ya, dan kemudian mau dibimbing ke jalan yang benar untuk memperbaiki yang kurang. Kemudian masih percaya tentang apa? Kan kebanyakan ibu-ibu, ya, wanita-wanita yang masih banyak mempercayai masalah apa? Zodiak. Itu masuk dalam kesyirikan. Ya, kalau zodiaknya ini nanti nikah sama ini langgeng. Kalau nanti nikah sama ini cuma berlaku 1 minggu, habis itu cerai. Ya. Nanti kalau misalnya nikahnya hari ini, ya nanti ada bala. Ya. Harus nikahnya sesuai dengan tanggal lahirnya laki-laki. Oh, ini anak-anak tunggal, nggak boleh nikah sama anak yang nomor ini, gitu. Kira-kira masih ada nggak pemahaman seperti ini? Masih ada di masyarakat kita, ya, terutama ya di tempat kita di Jawa sana, ya, masih sangat kental demikian itu. Mau nikah itu cari apa? Cari hari. Jadi dikumpulkan ini lahirnya Wage, Pon, apalagi Legi, ya, Legi itu manis, ya. Pokoknya kalau ini lewat, masya Allah, repot, ribet. Ya, orang mau nikah aja kok ribet. Ya, tinggal nikah, selesai, alhamdulillah. Ya, sudah melakukan sunnah yang besar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ukuran yang pertama adalah akidahnya lurus. Ya, apalagi orang sampai berbuat syirik itu kan dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah SWT kalau tidak taubat. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua adalah dia setelah akidahnya lurus, ya, amalan-amalan salihnya, ya, amalan-amalannya dijaga. Ya, seperti ya sholat 5 waktu, amalan-amalan wajibnya lah, ya, puasa Ramadan, kemudian yang lainnya, melakukan kewajiban-kewajiban Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ada sebuah kisah yaitu Yahya An-Naisaburi. Ya, mengatakan bahwa beliau berada di dekatnya Sufyan bin Uyainah. Ya, Yahya An-Naisaburi, beliau berada di dekatnya Sufyan bin Uyainah. Ketika ada seseorang yang menemui Ibnu Uyainah, ya, lantas mengatakan apa? Wahai Abu Muhammad, aku datang ke sini dengan tujuan untuk mengadukan fulanah, yaitu istrinya sendiri. Aku adalah orang yang hina di hadapannya. Ya, jadi suaminya ini berarti istrinya sering menghina suaminya. Beberapa saat lamanya Ibnu Uyainah menundukkan kepalanya. Ya, Masya Allah, sangat miris. Ibnu Uyainah ini ulama besar. Ya, ulama besar sampai kemudian diadui oleh seorang laki-laki tentang perangai istrinya. Beliau miris, tertegun, ya, kok ada wanita seperti itu. Ketika beliau telah menegakkan kepalanya, beliau berkata, mungkin dulu engkau menikahinya karena ingin apa? Meningkatkan martabat dan kehormatan. Ya, maka sang suami tersebut menjawab, benar. Ya. Jadi tidak memilih karena agamanya, hanya ingin mengangkat martabat dan kehormatannya. Ya, maka ya jangan salahkan kemudian memiliki istri yang seperti itu perangainya. Karena kita tidak memilih sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu baik agamanya. Maka ya silahkan rasakan sendiri akibatnya. Oleh karenanya Ibnu Uyainah sampai berkata apa? Di dalam sebuah perkataan yang sangat bagus, man dhahaba ilal izz, ya, ubutuliya bidzul. Ya, barang siapa yang menikah karena menginginkan hanya sebuah kehormatan, ya, derajatnya tinggi, maka dia akan hina. Ya, menginginkan derajat yang tinggi, ya, di pandangan manusia, maka dia akan hina. Wa man dhahaba ilal mal ubtuliya bil faqr. Barang siapa yang menikah hanya ingin hartanya, ya, hanya ingin hartanya, karena harta maka dia akan diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Wa man dhahaba ilad din. Barang siapa yang menikah memang karena agamanya, yajma'ullahu lahul izz wal mal ma'ad-din. Allah akan mengumpulkan kemuliaan, Allah akan mengumpulkan kekayaan, Allah akan mengumpulkan kebaikan agama baginya. Jadi ini luar biasa. Jadi agama, ya. Oleh karenanya kalau kita tujuan hidup kita ini agama Allah, untuk akhirat Allah akan jadikan dunia ini tunduk kepada kita. Begitu sebaliknya, kalau kita yang dikejar adalah dunia, dunia dan dunia, ya kita akan hina. Kita akan hina di dunia ini. Ya, kita akan lelah untuk mencari-cari dunia. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara singkat cerita tentang laki-laki yang tadi. Lalu kriteria yang kedua. Yang pertama tadi apa? Bagus agamanya. Ya. Patokan bagus agamanya, patokannya apa? Akidahnya lurus. Ya, bukan akidah menyimpang. Percuma kalau akidahnya menyimpang, misalnya meyakini Allah di mana-mana, ya. Meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu tidak lengkap, ya. Meyakini Al-Qur'an makhluk. Meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini semua akidah batilah, ya, yang menyebabkan seseorang menyimpang jauh dari ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, ini kriteria yang kedua. Kriteria istri salihah idapan suami salih, yaitu senantiasa menjaga aurat. Senantiasa menjaga aurat. Ya. Aurat ini umum. Ya, aurat ini umum, baik itu aurat tubuh ataupun aurat ketika di rumah. Aurat secara umum, yaitu rumahnya. Ya. Nah, kriteria ini pun harus ada dan menjadi pilihan, ya. Jadi ketika kita sudah tahu dia agamanya baik, maka lihat di antara indikasi agama yang baik, yaitu akidahnya lurus dan lain sebagainya, dan dia menjaga aurat. Ya, ada orang yang akidahnya lurus tapi auratnya bertebaran kemana-mana. Ya, di Facebook ada fotonya, tidak pakai jilbab. Di Instagram ada fotonya selfie lagi. Ya, tidak pakai jilbab.
Ya, subhanallah. Bertebaran kemana-mana auratnya. Belum lagi ketika dia ke pasar tidak pakai jilbab, ini tidak pakai jilbab dan sebagainya. Ya. Lah, sangat disayangkan sebagian pria, sebagian laki-laki malah menginginkan wanita yang suka buka-bukaan. Ya, buka-bukaan itu nanti ketika sudah nikah baru buka-bukaan. Tapi ketika kita memilih, kita melihat dari luar, harus orang-orang yang terjaga. Bukan orang-orang yang mengumbar auratnya untuk semua orang, bisa dinikmati untuk semua orang, bukan. Ya. Kemudian karena biar terlihat mohon maaf seksi begitu ya. Padahal subhanallah, ya. Itu bukan kriteria ya istri yang salihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tapi suami yang saleh tidak akan menginginkan yang demikian. Suami yang saleh pasti akan menginginkan wanita-wanita yang baik, yang memiliki izzah, yang menjaga auratnya. Ingatlah ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, betapa bahayanya jika seorang wanita mereka berpakaian akan tapi telanjang. Ya, mereka berpakaian akan tapi telanjang. Bagaimana bisa berpakaian kok telanjang? Ya, bisa kata Rasul SAW, beliau mengatakan sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan yang mana mereka termasuk penduduk api neraka. Lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun. Ya, yang mana belum pernah aku lihat suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul ka'atnabil baqar yadribuna bihan nas, untuk memukul manusia. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil al-bukhti. Ya, maka di antara sifat mereka adalah suka berlenggak-lenggok ketika berjalan. Kepala mereka seperti punuk unta. Jadi ketika berjilbab itu ya memakai apa ibu-ibu? Kayak punuk unta itu loh. Pernah lihat punuk unta ya? Lihat secara langsung pernah? Kalau yang pernah umroh atau haji mungkin pernah gitu ya. Punuk unta itu kan kayak gimana ya? Naik ke atas gitu loh. Sekarang kan ada model-model gitu. Ya, jilbab-jilbab seperti punuk unta gitu. Jadi dibuat kayak konde, tahu konde? Kemudian dikasih kain. Sehingga betul-betul seperti punuk unta. Ya, maka wanita tersebut kata Rasulullah SAW la yadkhulnal jannah wala yajidna rihaha, maka wanita-wanita tersebut tidak masuk surga dan juga tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga kata Rasul SAW, wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Baunya surga itu bisa dicium, perjalanan yang sangat panjang itu sudah bisa dicium, ma'asyiral muslimat. Kalau kita tidak bisa mencium, berarti betul-betul ya kita tidak diinginkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi. Ya. Oleh karena ini penting diperhatikan masalah pakaian. Ya. Diperhatikan ini betul-betul. Kalau kita sudah mengetahui masalah ini, kita dakwai saudari-saudari kita yang mereka masih tidak mengetahui hukum-hukum seperti ini. Kadang hadis-hadis seperti ini belum sampai kepada mereka, ataupun kalau sudah sampai hanya dianggap lalu, hanya dianggap sebagai itu kan di Arab, ya. Subhanallah, apakah syariat ini untuk orang Arab? Enggak. Ya. Bukan, syariat ini untuk semua. Baik itu di Arab, di Indonesia, di mana saja. Berlaku syariat ini, syariat menutup aurat. Ya, kemudian adalah orang-orang yang sesat dari kalangan liberal, ya, kemudian dari kalangan ya Islam Nusantara dan lain sebagainya. Mereka dulu itu kenapa kok alasannya orang disuruh menutup aurat? Karena di Arab sana berdebu, ya, subhanallah. Panas, ya, untuk menghindari panas
ditutuplah kepalanya dan lain sebagainya. Justru kalau di Indonesia orang berjilbab itu apa? Katanya panas. Ya. Kenapa kamu lepas jilbab? Panas. Ya, subhanallah. Banyak alasannya. Padahal jilbab itu dikenakan ketika kapan sih? Masa tiap hari pakai jilbab? Ya. Ketika di rumah tidak wajib kita pakai jilbab. Ketika tidak ada yang melihat hanya di situ ada mahram kita, tidak usah pakai jilbab. Tapi kalau kita keluar, kita safar, ya keluar rumah yang mana di situ banyak ajanib, ada lelaki-lelaki yang memang bukan mahram kita, wajib kita untuk menutupnya. Tapi ketika kita di rumah, apalagi wanita-wanita itu kan tempatnya di rumah, ya mungkin keluar sesekali. Ya, kalau beli apa? Beli sesuatu mungkin ke pasar atau mungkin ke Indomaret atau mungkin ke ya swalayan-swalayan begitulah ya. Ya, nah itu. Atau mungkin ada kajian seperti ini, ada undangan walimah dan lain sebagainya. Mungkin itu. Nah, sekarang banyak pemahaman banyak orang ini umum. Ya, ini umum. Bahwasanya ini saking awamnya terhadap agama. Orang memahami bahwasanya orang-orang yang wajib berjilbab itu ketika sudah pulang ibadah apa? Haji. Pernah dengar? Kamu kok pakai jilbab habis haji ya? Subhanallah. Ya. Dan ini tersebar. Subhanallah. Dan ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu dipahami oleh kaum muslimat, ibu-ibu, bahkan yang sudah sepuh memahaminya demikian. Jadi kalau saya belum haji ya tidak layak untuk pakai apa? Hijab, pakai jilbab. Sama ketika apa? Bapak-bapak demikian juga. Kenapa kok pakai peci putih? Habis haji ya? Biasanya kan pakai pecinya apa? Hitam. Ya, kalau pakai peci putih itu katanya sudah haji. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan ya kejahilan dari sebagian saudara dan saudari kita. Oleh karenanya ini harus kita dakwai mereka. Tugas kita kaum muslimat, ya terutama yang memiliki saudara-saudari, ya memiliki saudari-saudari muslimah yang lainnya, ya mungkin adiknya, kakaknya, ibunya, ya harus didakwai. Tentunya dengan cara-cara yang baik, pelan-pelan, diskusi, ya bukan dengan kekerasan, bukan dengan adu otot, ya bukan dengan apa teriak-teriak, penuh dengan adab. Ya, kita hanya menyampaikan kebenaran, bukan untuk memvonis dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wanita yang menyingkap sebagian anggota tubuhnya, lalu kemudian sengaja menampakkan keindahan tubuhnya. Inilah yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian tapi telanjang. Atau zaman sekarang itu ada pakaian tapi ketat. Ya. Ditarakan ada ini enggak? Lepet enggak? Lepet, tahu lepet ya? Kalau apa hari raya Idul Fitri ya? Nah, biasanya orang bikin lepet yang setel apa yang bentuknya kayak pocong gitu. Ya, ada talinya 3 gitu ya. Seperti itu pakaiannya. Ya, membentuk lekukan tubuhnya. Ya, bahkan sampai terangkat ke atas. Seperti dia memakai pakaian adiknya. Ini kan mengerikan. Ya. Dan ini kemudian menjadi musibah. Ya, oleh karena sebagian para masyayikh itu ketika berkunjung ke Indonesia kaget. Ya, ketika di Saudi mereka tidak melihat aurat. Ya, maksudnya aurat yang terbuka. Tertutup semua. Ketika sampai bandara Indonesia bahkan ya, baru turun, yang dilihat pertama kali adalah aurat. Ya, subhanallah. Ya, sampai sebagian tidak mau lagi ke Indonesia. Ya, sudahlah cukup. Ya, subhanallah. Itu baru di bandara. Orang-orang itu belum pergi ke Bali. Coba kalau pergi ke Bali gimana? Ya, orang-orang membuka aurat dengan bebas sebebas-bebasnya. Ya, itu masih di negara Indonesia yang mayoritasnya Islam. Bagaimana dengan di negeri-negeri barat sana? Ya. Saya punya pengalaman.
Saya kira di Mesir itu nggak ada yang seperti yang ada di Bali itu. Ya, orang-orang berjemur kayak apa? Kayak ikan pepes itu ya. Berjemur dengan membuka aurat itu. Waktu itu kita liburan ketika kita di Mesir itu ke suatu pantai gitu ya. Subhanallah, yang mengagetkan kita ternyata memang, tapi ini pendatang, kalau tidak salah adalah mereka pendatang. Ada yang demikian. Kita kaget, ya Allah, kok ada, ini salah tempat liburan ini. Ya. Karena bagi kita, ya, melihat aurat ini musibah. Ya. Musibah. Apalagi bagi para penghafal Al-Qur'an, ini musibah. Ya, ketika kita sebelum liburan, mungkin hafalan kita mungkin 30 juz. Habis liburan karena mereka ada di sana, subhanallah. Ya, mau tidak mau terlihat. Pulang-pulang habis hafalan kita tinggal 1 juz. Ya. Musibah. Oleh karena ma'asyiral al-muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini harus kemudian kita perhatikan. Ya, membuka aurat ini masih diremehkan. Masih diremehkan di negeri kita ini. Ya, mereka masih memahami dengan pemahaman yang salah. Salahnya juga mereka melihat apa? Istri-istri kiai-kiai mereka. Ada nggak istrinya kiai masih buka jilbab? Bahkan anaknya orang yang katanya apa? Pakar tafsir. Mereka berkeyakinan bahwasanya jilbab tidak wajib. Yang perlu dijilbab itu hatinya. Pernah dengar? Subhanallah. Bagaimana cara jilbabi hati itu bagaimana? Masuknya lewat mana? Ini saya tidak habis pikir. Ya. Subhanallah. Bagaimana memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang begitu gamblang? Bagaimana melihat prakteknya para sahabiyat ketika turun ayat-ayat hijab? Ya. Dahulu memang ayat-ayat hijab turunnya agak belakangan. Ya. Akan tapi ketika sudah turun, mereka semua menutup aurat-aurat mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab yang sangat terkenal dan insyaallah kita sudah hafal semua. Allah mengatakan ya ayyuhan nabi. Ya. Hai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu. Ya. Di sini enggak pakai mufrad. Ya. Karena istri Nabi tidak satu, tapi banyak. Li azwajika wa banatika, dan anak anakmu. Anak Nabi banyak atau enggak? Banyak. Wanitanya ada berapa? Ada berapa? Ibu-ibu siapa yang bisa menyebutkan anak Nabi Muhammad SAW dapat hadiah? Angkat tangan, pakai mic. Kalau anaknya artis tahu, ya. Anaknya Nabi yang mulia, Rasul SAW, masa tidak tahu? Musibah ini, ya. Kalau anaknya artis tahu, update banget, ya. Oh, ini begini, wah, sering nonton YouTube ya dan lain sebagainya. Silakan ibu-ibu. Kalau nggak ada yang jawab, nanti kajiannya tak tutup.
Ada ya? Ada yang berani? Silakan. Iya, pakai mic ya, pakai mic. Apa? Nggak harus. Kalau berurutan nggak apa-apa, tapi nggak harus. Yang penting betul. Fatimah 1. Apa? Rukoya. Zainab. Ummu Kulsum. Semua. Ibu-ibu jangan dibisik-bisik. Satu saja. Jangan dibantu. Ini bekerja sama dalam keburukan ini. Atau kebaikan. Kurang tiga. Nah, jadi anak Nabi ada berapa tuh jumlahnya? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya, siapa yang jawab nanti dapat hadiah. Tidak semua ya, yang jawab saja. Tidak boleh, satu saja yang tadi. Ya. Baik. Anaknya Nabi, terutama yang perempuan ada banyak. 4 ya. Wanisa'il mu'minin, bukan hanya itu. Jadi syariat ini bukan hanya untuk istrinya Nabi, bukan hanya untuk anaknya Nabi. Allah melanjutkan apa? Wanisa'il mu'minin, dan wanita-wanita kaum mukminin. Kalau merasa kita beriman, wajib hukumnya untuk kita mengenalkan jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya. Itu dijulurkan ke seluruh tubuh. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Ya. Karena itu mereka tidak diganggu. Karena dahulu itu terbiasa di zaman jahiliyah itu wanita itu diganggu, ya, apalagi tidak menutup aurat, ya. Oleh karenanya kalau ada wanita-wanita yang tidak menutup aurat kemudian dia diganggu, dilecehkan, itu sebenarnya yang salah siapa? Ya dua-duanya salah. Yang melecehkan salah, yang kemudian tidak menutup aurat dia juga salah karena memancing terjadinya pelecehan. Ya. Itu dahulu, meskipun sekarang ini fitrah sudah terbalik. Orang yang sudah mengenalkan jilbab yang syar'i itu masih dilecehkan karena fitrahnya sudah terbalik. Ya, karena memang betul-betul kerusakan sudah merajalela. Ya, bahkan hingga ke pondok-pondok pesantren, waliyadzubillah. Ya. Maka ini juga menjadi tanbih bagi kita ketika memilihkan pondok pesantren untuk anak-anak kita. Ya. Terutama yang wanita, maka kita harus berhati-hati. Ya, track recordnya, kemudian ya tentunya yang paling pertama akidahnya. Ya, biasanya kemudian muamalahnya bagaimana, di pondok tersebut ada ikhtilatkah, bagaimana santriwatinya dibolehkan nggak cium kiainya. Kalau dibolehkan berarti itu rusak. Ya, ingat itu indikasi besar. Kalau suatu pondok sudah membolehkan kiai, ya, atau santriwati dibolehkan untuk mencium tangan kiainya, itu tanda-tanda kerusakan. Apa hubungannya santriwati dengan kiainya? Apa hubungannya? Kok boleh kemudian mencium tangannya? Apa hubungannya? Ya, kecuali kalau sudah apa? Diambil mantu. Ya, boleh. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ini menjadi musibah. Dan ini adalah awal langkah syaitan untuk menjerumuskan. Jadi jangan dipikir bahwasanya pelecehan seksual, hawa nafsu itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bejat, oleh orang-orang yang di luar tidak ngaji. Jangan. Ya. Semua memiliki nafsu, syahwat. Ya, maka pintu-pintu untuk terjadi sebuah pelecehan harus ditutup seketat-ketatnya. Ya. Baik itu ustadz ataupun kiai ataupun ikhwan yang sudah ngaji,
Ya, harus ditutup. Kita harus berhati-hati. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma taraktu ba'di." Tidaklah aku meninggalkan setelahku fitnatan, sebuah fitnah, sebuah ujian, adarra 'ala rijal, yang memudaratkan bagi laki-laki minan nisa, daripada perempuan. Jadi fitnahnya laki-laki dari dulu sampai sekarang adalah perempuan. Ya. Maka ini juga harus ditutup. Oleh karenanya syariat menjaga kan batasan-batasan laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an itu kan tidak disebutkan, ya, wala tazni misalnya, jangan kamu zina, enggak. Di Al-Qur'an itu disebutkan apa? Wala taqrabuz zina. Lihat, jangan mendekati zina. Ya. Kalau mendekatinya saja berarti zinanya sudah haram. Ya. Itu secara mafhumnya begitu. Ya, kalau kita belajar usul fikih itu ya begitu. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya apa? Wasilah-wasilah menuju perzinahan itu ditutup secara ketat. Ya. Semisal ya, tidak berkumpulnya jadi satu. Ya, secara dalam belajar begitu ya. Seperti di kelas-kelas umum itu kan begitu. Ya. Banyak nggak kira-kira pelecehan seksual di sekolah-sekolah umum? Di kampus-kampus umum banyak nggak? Banyak, ya. Bahkan ketika SMP yang sudah hilang keperawanannya itu sudah banyak. Banyak sekali. Dan ini membuat kita miris. Ya. Belum lagi di perkuliahan yang mana pergaulan bebas tidak dibatasi. Waliyadzubillah. Ya, itu semua sarana-sarana menuju perzinahan, kemudian sentuhan, ya, salaman. Ya, oleh karenanya di syariat kita dilarang. Walaupun itu hanya sentuhan, itu dilarang. Kan enggak pakai syahwat, Ustaz. Iya, sekarang enggak pakai syahwat. Ya, tapi berikutnya bagaimana? Ya, oleh karena kita harus betul-betul hati-hati dalam masalah ini. Ya. Ma'asyiral al-muslimat rahiman wa rahimakumullah. Ini kembali lagi kepada ayat-ayat yang mewajibkan tentang jilbab, ya, menutup aurat bagi seorang muslimah. Aurat wanita itu dari mana ke mana sih? Ya. Apa aurat wanita itu apa saja? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Subhanallah. Oleh karena ma'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah wa akhwat, ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian juga di dalam agama kita dianjurkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan. Ya. Dan ini termasuk ya syariat yang sangat berat, terutama di akhir zaman ini. Ya, yaitu menundukkan pandangan. Laki-laki menundukkan pandangan dari melihat wanita yang bukan mahramnya. Wanita menundukkan pandangan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ini berat. Ya, berat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa qul lil mu'minat." Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfatna furujahunna, kemudian mereka harus menjaga kemaluan-kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan kemudian nampakkan perhiasan-perhiasan kecuali yang biasa nampak. Ya, berdasarkan tafsiran pakar tafsir di zaman sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha bin Abi Rabbah, dan yang lainnya, bahwa yang boleh ditampakkan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Begitu juga dengan laki-laki. Diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Zaman sekarang susah, Ustaz. Subhanallah. Ya, apalagi ketika kita keluar. Ya. Keluar rumah itu luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Ya.
Oleh karenanya itu yang menjadi introspeksi bagi kita semuanya, ya, untuk ya lebih menjaga pandangan-pandangan kita, ya. Kalaupun sudah terjadi, maka yang sudah menikah, laki-laki punya istri, istri pun juga punya suami, ya. Apa yang ada pada seorang wanita di luar sana ada pada istri kita, ya. Cetakannya sama. Apa ada yang beda? Tidak ada, sama gitu-gitu aja, ya. Ada, hanya kemudian syaitan menghiasi, ya. Syaitan menghiasi agar apa? Kita tidak lagi suka dengan istri kita. Ketika melihat wanita yang lain, Masya Allah, ya, itu menunjukkan bahwasanya langkah-langkah syaitan untuk menggoda anak-anak Adam ini sangat dahsyat sekali. Ya, maka kembali lagi ke kriteria yang kedua tadi apa? Menjaga aurat. Ya. Yang pertama apa tadi? Baik agamanya. Ya, baik agamanya, ya salihah tentunya, dilihat dari akidahnya, ya amaliyahnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menjaga aurat. Kemudian yang ketiga di antara kriteria wanita salihah, ya, yang diidam-idamkan oleh suami yang saleh adalah berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i, ya. Karena pakaian yang syar'i ini ada syarat-syaratnya, ya. Kita akan sebutkan beberapa syarat yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, ya, menutupi seluruh tubuh, ya, termasuk kaki. Termasuk apa? Kaki, ya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Nah, kebanyakan ibu-ibu kira-kira berhias diri nggak? Pakai pakaian sekarang ini. Ya, rata-rata berhias diri. Ya. Maka ini kemudian harus diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Jangan kemudian tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Ya. Kalau di rumah, subhanallah, suaminya datang, masak, ya bau dan lain sebagainya, tidak pernah dandan. Tapi kalau mau keluar, dandannya 2 jam. Ya. Insya Allah ibu-ibu di sini nggak seperti itu. Itu di negeri-negeri yang lain itu. Di negeri ilmu India. Ya, tidak ada. Ya. Subhanallah. Berhias itu untuk suami. Ya. Adapun ketika kita keluar, ya sudah. Yang paling penting kita tidak bau. Yang paling penting kita menutup aurat, selesai sudah. Tidak usah kemudian berwangi-wangi sampai kemudian minyak wanginya dicium sampai jaraknya 1 kilo. Ya. Kemudian milih minyak wangi itu yang luar biasa. Ya. Ini kan musibah. Ya, sebagian wanita demikian. Abu Ubaidah mengatakan tabarruj adalah menampakkan kecantikan dirinya. Ya. Baik itu kemudian apa? Dikasihlah alisnya tebal, bahkan dibalik-balik, ya. Kemudian bibirnya itu dikasih lipstik, ya, warna hijau, kuning, putih, ya. Pokoknya berhias. Betul-betul ingin dilihat orang, bukan ingin dilihat suaminya, bukan. Memang ya biar nanti orang-orang memuji saya, begitu. Ya, belum lagi ya yang ini dan itu, bedaknya setebal apa? Ya, berapa senti? Ya, luar biasa. Ya, 1 bedak itu habis. Ya, sekali dandan. Ya. Ada yang demikian, ya, sehingga dikatakan awet muda. Pengen dikatakan apa? Jeng, awet muda ya, jeng, ya, subhanallah. Ya, apa gunanya? Ya, kalau ya sudah sepuh ya sepuh. Ya, apakah kemudian ketika kita awet muda nambah umur? Tidak. Ya, jangan begitu.
Ya. Kita berhias itu untuk suami kita, untuk anak-anak kita, ya, untuk orang-orang yang mahram dengan kita, ya. Kita senangkan mereka, memang kita tidak bau, kita ini ya seperti ini adanya, ya. Terlebih untuk suami, ya, untuk menyenangkan suami, itu ibadah kepada Allah. Menjadi musibah ketika untuk orang lain, apalagi yang bukan mahram, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara syarat yang ketiga yaitu longgar. Ya, syarat pakaian itu harus longgar. Jadi kalau ketat kayak apa tadi? Lepet. Nah, berarti itu bukan kriteria. Kecuali ketat ketika di rumah, silakan. Ya, di hadapan suami silakan. Ya. Sekarang ada apa? Baju-baju khusus depan apa? Depan suami. Jadi ada poster itu, ini kalau keluar, kalau ini baju dinas gitu. Ya. Subhanallah. Ya banyak. Silakan pakai itu di depan suami. Ya. Enggak masalah. Bagus. Suami senang, ya. Cuma kadang harganya mahal. Suami enggak senang lagi. Ya. Enggak. Ya. Ustadz kok tahu? Iya, soalnya istri kita juga begitu. Iya, harganya mahal di atas 300. Subhanallah. 400 dan lain sebagainya. Ya. Kita sampai jam berapa? Baik, insya Allah bentar lagi selesai. Ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian syarat yang keempat, di antara pakaian, ya, yang syar'i adalah tidak diberi wewangian atau parfum. Ya. Ustaz, nanti kok bau Ustaz. Gimana Ustaz? Kata siapa? Ya. Terus kalau itu wanginya dari apa namanya? Pas nyuci atau pas nyetrika, itu enggak masalah. Tapi kemudian kalau dikasih wangi apa namanya? Ya, apa nyebut merek sedikit kayak Casablanca gitu ya. Itu kan Masya Allah 1 kilo kecium itu. Ya. Dan lain sebagainya, itu yang semprot-semprotan itu, ya. Jangan. Kalau sekedar hanya wanginya seperti wanginya apa setelah disetrika, ya itu enggak apa-apa, ya. Itu wangi-wangi yang biasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Ayyumam ra'atin, ya, ista'tarat famarrat ala qaumin la yajidu min rihiha fahiya zaniyah. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian, ya, lalu melalui sekumpulan laki-laki, melewati sekumpulan laki-laki, untuk agar lelaki itu mencium bau wanginya, maka kata Rasulullah SAW, maka dia ibaratkan seorang pelacur, ya, seorang pezina wal iyadu billah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kemudian harus kita perhatikan. Ya. Lalu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di antara kriteria yang berikutnya sudah sampai berapa tadi? 4 ya. Syaratnya tadi sudah berapa? 4 ya. Yang pertama apa syaratnya? Pakaian syar'i menutupi seluruh tubuh, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga longgar. Yang keempat wewangian. Yang terakhir yang kelima yaitu tidak menyerupai pakaian pria. Ya, atau pakaian apa? Non muslim. Ya, kalau menyerupai pakaian pria ini tidak boleh. Misalkan ibu-ibu pakai apa? Pakai apa? Celana jin, itu yang khusus laki-laki ya. Itu pun celana jin nggak boleh untuk laki-laki. Bajunya syaitan. Ya, celananya jin. Bajunya apa? Bajunya syaitan. Ya. Nggak boleh karena ketat. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah harus perhatikan. Ya, tidak boleh menyerupai.
Pokoknya yang menyerupai laki-laki maka itu tidak boleh. Ya, misalnya istri pakai kemeja suaminya. Ya, istri pakai pakaian bola. Ya, yang itu khusus laki-laki, ya. Nah, itu ditakutkan terjatuh kepada tasyabbuh. Walaupun di rumah, ya, walaupun di rumah sudah pakai pakaian daster saja, yang khusus laki-laki, yang khusus perempuan. Ngapain pakai pakaian suaminya, kurang kerjaan? Ataukah tidak punya pakaian yang lain? Suami suka bukan menjadi dalil. Ya. Dalil patokan utama ibu-ibu. Ya. Oleh karena suaminya harus berilmu. Ya. Terkadang kan suami sukanya yang aneh-aneh, tapi menyelisih syariat tidak boleh. Ya. Kecuali memang itu diperbolehkan dalam syariat, tidak masalah. Kemudian yang keempat, insya Allah sebelum terakhir, yaitu sifat istri yang salihah adalah betah di rumah. Ya, betah di rumah. Kalaupun jalan-jalan ya ditemani mahramnya. Ya, jadi tidak kemudian apa? Jalan sana, jalan sini tanpa hajat, kecuali kalau ada hajat. Ya, kalau misalnya dia bekerja, suaminya sudah meninggal cari nafkah, itu pengecualian. Tapi yang dimaksud di sini adalah wanita yang kemudian suka kemana-mana tanpa izin suami, tidak ada kebutuhan, ya hanya sekedar apa? Ya kumpul-kumpul, hanya sekedar pengen shopping, hanya sekedar ini dan itu, tanpa ada hajat yang kemudian mendesak. Karena hukum wanita asalnya adalah di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Ya. Bahkan sholat yang wajib, kata Rasul SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna. Maka rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya, ketika itu Rasul SAW bersabda di mana? Di kota Nabi, di kota Madinah. Di kota Madinah ada masjid apa? Ada masjid apa? Ada masjid Nabawi. Subhanallah. Ya. Akan tapi bagi wanita-wanita ya lebih baik di rumah-rumah mereka. Kemudian yang terakhir, mungkin masih banyak lagi, akan tapi ya kita sebutkan sebagian saja agar mudah diingat. Ya, kalau kita sebutkan banyak, itu kebanyakan kita kan penyakitnya apa? Lupa. Ya, oleh karena kita sebutkan sedikit-sedikit, yang paling penting ingat, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah memiliki sifat malu. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya harus memiliki sifat malu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, yang dimaksud oleh kita itu bukan malu seperti apa? Malu untuk mengatakan kebaikan, malu untuk melakukan kebaikan, bukan. Tapi ini malu secara fitrah. Ya, kalau kita menampakkan aurat rasanya malu. Kalau kita berbicara kepada laki-laki tanpa ada hajat apa-apa, malu. Kalau kita demikian malu. Ya, harus memiliki rasa malu. Jangan kemudian kita tidak memiliki rasa malu, hilang rasa malu kita, sehingga kita melakukan apa saja bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, yang bisa ditanyakan, mungkin yang kurang jelas, bagi yang mungkin sudah jelas, alhamdulillah. Ya, barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi tentang masalah cadar. Ya. Para ulama di sini berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan wajib, dan ini perbedaan yang sangat kuat, khilaf yang sangat kuat antara para ulama dengan dalil-dalilnya. Ya. Yang mengatakan wajib, ya, itu kuat dalilnya. Ya. Kemudian yang mengatakan sunnah
Ya kuat dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya, pakar-pakar tafsir dan yang lainnya, ya. Lalu kemudian Ustaz, kalau saya milih pendapat yang wajib harus komitmen, ya, jangan lepas buka lepas. Walaupun itu apa? Di depan ipar kita itu kan bukan mahram. Ipar mahram atau bukan? Bukan. Ya udah, komitmen siapa saja. Ya, kecuali yang mahram, ya, kecuali yang mahram. Tapi kalau semua yang bukan mahram, hatta ipar ataupun tetangga dan lain sebagainya, kalau kita memilih pendapat wajib, maka harus komitmen, ditutup. Tapi kalau kita mengambil yang sunnah, Ustaz, berat lingkungan dan lain sebagainya. Jadi cadar itu mungkin saya pakai. Jadi kemudian untuk kemudian masalah dakwah juga, karena di sini sudah cadar itu sudah terkontaminasi gitu ya, karena ada aliran sesat yang bercadar sehingga masyarakat itu kemudian pesimis dan lain sebagainya. Min babid dakwah, ya, kita kemudian tidak bercadar, ya, maka silahkan, tidak mengapa. Akan tapi tetap, ya, bukan berarti bermudah-mudah dan lain sebagainya. Maka harus berkomitmen pada pilihannya. Ya, kalau wajib ya udah harus berkomitmen. Kemudian mana Ustaz yang benar? Ya. Kira-kira mana yang benar? Ya, yang sunnah atau yang wajib? Ya, yang sunnah atau yang wajib? Ya. Ini adalah yang dinamakan di dalam fikih adalah khilafiyah mu'tabarah. Ya, perselisihan yang sangat dianggap. Perselisihan yang dianggap. Jadi kalau dalam perselisihan yang dianggap itu tidak boleh saling menyesatkan. Tidak boleh saling menyesatkan. Misalnya ada muslimah, Ustadz saya enggak mengatakan cadar memilih yang sunnah misalnya. Itu tidak boleh. Berarti anti sesat dong. Enggak boleh. Ya, enggak boleh begitu. Ya. Tapi kemudian diskusi, saya memilih ini yang lebih kuat dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita, itu boleh diskusi. Tapi untuk saling menyesatkan dalam permasalahan seperti ini yang tidak boleh. Ya, bahkan para ulama, diantaranya ulama Saudi, ya, Syekh Albani dan Syekh Abdul Aziz bin Baz itu betul-betul argumennya kuat sekali mereka. Akan tapi mereka yang tidak saling menyesatkan gitu loh dalam masalah ini. Ya, bahkan beberapa ustadz-ustadz kita mengatakan, ya, cadar sunnah. Ya, cadar hukumnya sunnah. Silakan yang memandang wajib ya cadaran. Kalaupun yang belum bisa ya memandang dia sunnah, silakan, tidak mengapa. Ya, akan tapi kalau saya boleh saran, ya, ibu-ibu terlebih yang diberikan kelebihan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecantikan, maka ya silakan ditutup aja. Ya, karena zaman sekarang Zaman fitnah. Kalau kaki saja, kaki ditutup atau dibuka? Ditutup. Kira-kira orang laki-laki itu ketika lihat kaki itu terfitnah atau tidak? Ya bisa saja terfitnah. Tapi apakah lebih besar dengan ketika dia melihat wajah? Tidak. Justru wajah itu kan ya pandangan pertama. Pernah nggak lihat cinta jatuh pada pandangan pertama gitu ya? Itu karena ada ditutup. Kalau ditutup bingung dia. Ini gimana ya? Lanjutannya ini gimana gitu. Dan lain sebagainya. Baik, ya, maka tetap harus komitmen. Kalau misalnya saya masih belum bisa istiqomah, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah, ya. Kemudian untuk diberikan kemudahan-kemudahan. Insya Allah mudah kok. Ya, insya Allah mudah. Tapi yang misalnya itu tadi saya cerita tentang mimba bidakwah tadi, ya, maka itu juga tidak mengapa. Akan tapi tetap harus berhati-hati, tidak bermudah-mudah. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf mungkin ada kekurangan-kekurangan. Bisa. Silakan, nggak apa-apa. Bismillah, mohon penjelasannya Ustaz.
Laki-laki yang baik soleh untuk wanita-wanita yang baik solehah juga. Begitu pula sebaliknya. Tetapi bagaimana jika seorang muslimah yang solehah tetapi mendapat suami yang kurang soleh atau buruk? Begitu sebaliknya juga. Apakah jika demikian berarti istri atau suami tersebut belum soleh dan solehah karena tidak sekufu? Nah, lelaki yang baik untuk istri yang baik. Betul, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan itu hukum asalnya. Dan itu hukum asalnya. Kalau tidak sesuai realita demikian, ya, apakah salah satunya tidak soleh? Ya, tentunya dilihat dulu. Kalau betul-betul dia soleh, akan tapi mendapati istri yang tidak solihah. Ya, kalau istri solihah tapi mendapati suami yang tidak soleh, maka itu bagian dari yang khusus, yaitu istri sebagai ujian bagi suami, suami ujian bagi istri. Ya, karena kita diuji dengan istri kita, dengan anak kita. Ya, ibu-ibu diuji dengan suaminya, suami diuji dengan istrinya. Itu bagian dari ujian. Bukankah para nabi, ada nggak nabi istrinya yang tidak soleha? Ada nggak? Siapa? Nabi siapa? Nabi Lut. Nabi Nuh soleha nggak? Ada nggak istri yang soleha, suaminya tidak soleh? Ada nggak? Disebutkan dalam Al-Quran. Siapa? Istrinya Fir'aun. Itu bagian dari ujian. Ya, jadi yang pertama tadi hukum asal. Ya, tapi yang kemudian yang kedua itu kemudian berharapnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kemudian mendakwahi, bertahan, ya, sampai kemudian suaminya menjadi saleh atau istrinya menjadi salihah, itu baik. Tapi kemudian sudah didakwahi sampai kemudian tidak tegaklah agama di rumah tangga tersebut, sudah mentok, ya, maka mungkin jalan keluarnya adalah pisah, maka mungkin itu juga solusi yang terbaik. Tapi itu adalah yang paling terakhir. Ya, itu yang paling terakhir, mentok tidak ada solusi yang lain. Ya, karena memang perceraian itu bukan diutamakan. Kalau bisa rumah tangga itu diperbaiki, bertahan. Karena nanti apa? Efek dari perceraian siapa yang akan menanggung akibatnya? Anak-anak. Pasti. Ya, saya termasuk di antara pengasuh pondok pesantren. Banyak anak bermasalah. Catat ini baik-baik. Banyak anak bermasalah itu diawali oleh bapak ibunya bermasalah. Rata-rata. Ya, ini bukan semua ya. Yang saya tahu. Ya. Dan ini berdasarkan riset di pondok kita. Banyak anak-anak bermasalah sampai kemudian nakal dan nakalnya itu dahsyat. Itu berawal dari bapak dan ibunya bermasalah sampai kemudian broken home. Itu sangat berpengaruh kepada mental anak, sangat berpengaruh terhadap ya kemudian ya sifat-sifat anak lah. Maka itu yang harus dipikirkan ketika kita ingin melangkah kepada perceraian. Apalagi kita sudah punya anak, kecuali memang belum punya anak. Ya, tapi kalau kita sudah punya anak, pikirkan baik-baik, minta kepada Allah, minta istikharah, ya, konsultasi kepada ahli ilmu. Kalau misalnya sudah mentok, ya kemudian kita bagi ibu-ibu mempertahankan agar anaknya tidak terdampak. Sudah terdampak tapi jangan sampai larut begitu. Kita kemudian selamatkan, kita didik lagi dengan pendidikan yang baik, ya. Wallahu taala alam. Jadi jadikan itu sebagai ihtisab, mengharap pahala dari Allah ketika kita mengalami bukan hukum asalnya, ya. Ketika kita mengalami hukum yang khusus, ketika kita diuji dengan istri-istri kita mungkin yang belum salihah, ketika kita diuji dengan suami-suami yang belum salih, ya. Apalagi misalnya kita banyak ya, kadang istrinya sudah ngaji duluan, suaminya belum. Banyak nggak? Banyak begitu. Ya, itu adalah bagian dari ujian. Ya, maka bersabar dan kemudian jadikan itu ladang dakwah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mungkin sedikit ini yang bermanfaat. Ya, mohon maaf banyak kesalahan, kekurangan, mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang salah ya dari diri kita pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.